Halo, selamat malam semuanya. Ayu Tol kembali lagi. Kita mau bahas episode yang kedua. Kalau teman-teman lihat di IG story aku dari kemarin udah share soal nanti kita mau ngebahas soal jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kamu. Jadi kawan, kita Halo masih tunggu Bang Bang Bugar. Bugar, Halo. apa kabar? Udah dari tadi lo gue join. Oh gitu, kok nggak lihat sih? Ih, mana Ini, bahan? oke Bang Bugar, ini udah jam 7, di jam 7 Ambon. Aku by the way aku lagi di Ambon. Ini di jam 7 di Ambon, jam 5 di Lampung ya. Pas. Pas, oke. Bang jangan lupa timer. Bang set timernya dulu deh. Ya udah. Udah, oke. Kita mau mulai nih. Terus kita mau mulai doa dulu ya. Pakai doa dulu, apa gimana? Iyalah. Oke, anjay. Cacan gak boleh bilang anjay, ntar aku laporin polisi loh. Ada Cocan tuh. Kita doa dulu yuk. Oke. Ayo. Nah, kita berdoa. Sebelum kita mulai dah sama sharing kita, mari kita berdoa. Allah Sang Cinta, kami bersyukur atas cintamu yang kami rasakan setiap waktu. Saat ini kami akan berbagi untuk memaknai cintamu dalam setiap proses penemuan cinta kami. Rahmatilah kami dengan hikmat-Mu agar kami mampu mengerti dan merasa setiap cinta yang Allah berikan bagi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mari kita mulai ngebahas satu-satu. Halo Esti yang baru bergabung. Yuk, kita bisa mulai. Oke, kamu punya rasa? Ayo talk. Ayo talk. Kita hari ini ngomongnya jodoh loh Bang. Dari kemarin Ya. kita kayaknya kita ini ya, alurnya biar enak gitu ya. Dari ngomong soal PDKT, terus sekarang kita mau ngomongin soal jodoh. Nah, sama seperti yang udah kita sharing, aku sharing di IGS-ku, Bang Bugar juga sharing di IGS-nya Bang Books. Soal tema kita hari ini, jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kita sih sebenarnya. Nah, kalau ini aku duluan ya Bang, boleh. Kalau berdasarkan KBBI nih, karena kita orang Indonesia, kita harus mengerti juga bahasa Indonesianya jodoh ini maksudnya apa. Jodoh itu kalau di KBBI kita bisa lihat orang yang cocok menjadi sepasang suami dan istri, kemudian pasangan hidup, terus pasangan yang tepat, pasangan terus ada yang tepat, dan ada juga di situ dijelasin yang imbang, artinya yang memang berhati-hati dalam memilih, gak sembarangan memilih gitu ya. Nah, sebenarnya orang itu kalau ngomong jodoh tentu punya latar belakang. Nah, latar belakangnya itu bisa beda-beda nih Bang. Kadang-kadang Hmm. latar belakang pencarian jodoh itu bisa diikuti dengan keinginan untuk hidup bersama, tetapi juga karena rasa cinta, terus kebutuhan akan kehadiran orang lain. Artinya dia tahu dia nggak bisa sendiri nih, makanya dia butuh jodohnya. Dia butuh orang yang betul-betul bisa menolong dia gitu kan. Terus namun nggak sedikit juga Bang, kalau kita perhatiin nggak sedikit juga yang pencarian jodoh itu dilatar belakangi oleh keinginan orang tua. Orang tua Siti tuh Nurbaya. tidak, Hmm. bisa dibilang gitu. Kayak zamannya Siti Nurbaya, dijodoh-jodohin gitu. Terus banyak juga yang apa namanya perjodohan yang dipaksa tetapi juga yang langsung dilakukan oleh orang tua. Kayak itu kan beda nih. Yang dipaksa berarti cuma dibilang doang, kamu nikah dong, mana jodoh kamu gini gini gini. Tapi kalau yang dilakukan langsung artinya ada orang tua yang terlibat langsung untuk mencari jodoh anaknya. Nah, gitu. Ya, terlibat Dan langsung. iya, dia terlibat langsung untuk menemukan jodoh anaknya. Nah, sebenarnya kita ngomong-ngomong jodoh nih, dari sisi Bang Bugar gimana? Nah, kalau jodoh itu tadi kan menurut KBBI ya begitu ya, cocok, Hmm, sepadan, sepasang lah. Kalau saya itu sepadan dan berbeda gitu. oke. Jadi eh, kayak udah demokrasi gitu lah. Cinta itu Ah, udah demokrasi, mengalami demokrasi. Jadi
kita udah bebas siapa yang mau kita pilih jadi jodoh kita, tapi harus bertanggung jawab. Jangan justru jadi kita memilih terus kita nggak bertanggung jawab, nggak mempertahankan. Setuju bang. Berarti bisa dibilang jodoh itu nggak bisa hanya kita bilang ya udah kita mau jodoh, terus abis itu udah dapet langsung udah seneng udah lepasin. Tapi ada tindakan-tindakan yang memang harus dipertanggungjawabkan sampai selesai gitu ya. Setuju banget. Oke. Sekali memilih harus. Gimana bang? Kalau udah dipilih ya bertanggung jawab. Iya. Gitu. Setuju banget. Jadi kita udah sepakat ya, arti jodoh itu adalah cocok, sepadan, lalu seimbang, gitu ya. Seimbang. Oke. Nah sekarang jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kita? Ini pertanyaan yang sebenarnya sampai sekarang masih relate ke semua orang. Kemarin aku sempat sharing, buka question gitu di Instagram, di guys, dan teman-teman itu banyak banget yang antusias jawab kira-kira jodoh itu di tangan Tuhan atau tangan kita ya. Dan banyak yang bilang kita yang memilih, Tuhan yang meneguhkan. Tapi ada juga yang bilang kita yang memilih, Tuhan yang memberkati. Ada juga yang bilang jodoh itu semua jodoh, rezeki, karir semuanya itu udah di tangan Tuhan. Kita lah yang melakukan. Nah, dan sebenarnya bervariasi jawabannya, tapi mostly itu bilangnya jodoh itu di tangan kita, tapi Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan gitu, Tuhan yang menolong. Nah, ngomong-ngomong jodoh di tangan Tuhan atau di tangan kita, sebenarnya banyak sekali kita mendengar gini, jodoh itu di tangan Tuhan. Banyak sekali statement gitu. Kita santai-santai aja, nanti juga datang sendiri. Dan itu banyak sekali terjadi di kalangan anak muda gitu, anak-anak yang memang mencari jodoh gitu. Nah, sebenarnya sadar atau tidak, pernyataan yang jodoh di tangan Tuhan, jadi kita santai-santai aja, kita nunggu aja, nanti juga datang sendiri, itu sebenarnya memberikan kita batasan pada proses pencarian jodoh. Jadi kita dibatasi gitu, sehingga cukup banyak yang melihat proses menemukan jodoh itu semata-mata hanya tugas Tuhan. Jadi kita hidup aja, tugas Tuhan kasih kita jodoh, tugas Tuhan. Terus kita ya udah Tuhan bekerja, kita tunggu aja. Nah ini itu sebenarnya berpasrah atau menyerah? Itu dia bang, itu dia. Kadang-kadang kita tuh suka rancu ya, kayak ya udah kita berserah aja. Tapi yang dilakukan adalah kita menyerah. Ya, itu yang harus diteruskan. Nah, itu dia. Kalau berpasrah artinya ya memang kita menyerahkan semua sama Tuhan, Tuhan yang mengatur jodoh kita bagaimana, tapi kita juga punya andil untuk nyari dong. Masa kita nggak punya relasi pertemanan? Setidaknya kita ngobrol-ngobrol, punya teman deket. Itu kan juga proses untuk mencari jodoh. Sedangkan kalau kita hanya menyerah, give up gitu, ya udah kita nggak punya relasi sekitar, kita nggak pernah kenalan sama orang, dan kita nggak punya teman untuk bisa bertukar pikiran. Dari situ kan kita membatasi diri sendiri, menutup diri sendiri untuk punya relasi juga dengan orang lain yang mungkin itu adalah jodoh kita. Iya nggak sih? Iya nggak bang? Yoi. Nah terus kan kalau kita juga mengatakan jodoh itu di tangan Tuhan, jadi sah dong mengatakan bahwa ada manusia yang tidak berjodoh karena Tuhan yang menentukan. Nah, jadi itu sebenarnya nasib atau komitmen. Karena kan kita tahu bahwa Paulus saja tidak menikah. Jadi apakah Paulus kehilangan jodohnya? Kemana jodohnya si Paulus? Wow. Berat sekali ya pertanyaan Anda. Atau para kaum pastor, bruder dan lainnya yang menghidupi hidup selibat, lalu kemana jodoh mereka? Kalau memang jodoh di tangan Tuhan, apakah Tuhan juga bukan ada orang yang tidak berjodoh gitu? Jadi nah,
ngomong-ngomong soal soal yang tadi abang bilang soal pilihan orang untuk selibat dan artinya dia tidak menemukan jodoh dia, sebenarnya itu masuk juga kan pada pilihan-pilihan. Pernah nggak sih abang dengar statement yang orang bilang gini, setiap manusia itu udah ditentukan jodohnya, Tuhan udah ngasih kita jodoh masing-masing, di waktu yang tepat kita akan bertemu. Nah, kalau Iya, mau iya ditarik, pernah. kalau mau ditarik dari pernyataan abang yang seperti yang tadi abang bilang, berarti sebenarnya secara nggak langsung kita bisa apa namanya, memahami bahwa jodoh itu kita yang milih. Karena Iya, sebenarnya kalau jodoh di tangan Tuhan juga, ini terkait dengan pertanyaan Okta ini. ya, Lalu selibat dan perceraian itu bagaimana kita selayaknya menjawabnya? Gitu. Kalau memang jodoh udah ditentukan oleh Tuhan, iya. lalu mengapa masih ada perceraian? Nah, apakah setelah perceraian itu Tuhan yang dipersalahkan karena tidak berjodoh? Karena Ya, ya kan? Karena kalau pakai istilah jodoh di tangan Tuhan, oke, kita coba rangkum itu dulu ya, jodoh di tangan Tuhan. Lalu kemudian ketika ada perceraian, apakah kemudian Tuhan yang disalahkan karena bercerai? Padahal kita yang menjalani, kita yang mengambil keputusan untuk oke, gue menikah sama lo nih. Iya nggak sih? padahal Tuhan aja tidak pernah mengungkung manusia, dia justru membebaskan manusia, toh. Iya, setuju banget Bang, setuju banget. Nah, oleh karena itu, oleh karena kita punya paham yang sama bahwa oke, Tuhan juga bertindak, tetapi kita juga bekerja. Nah, aku jadi memahami bahwa proses menemukan jodoh itu tidak terlepas dari usaha dan tindakan manusia. Artinya Tuhan memberikan kepercayaan untuk manusia dalam memilih dan mempertimbangkan. Tetapi Tuhan juga tidak melepaskan tangan, artinya dia juga tetap memberikan kita hikmat, dia juga tetap memberikan kita pengertian untuk kita melihat, oh iya, aku dekat sama dia, kira-kira bisa nggak ya? Kita di situ kan ada banyak pertimbangan. Nah, penentuan jodoh itu menurutku pribadi itu adalah kerjasama antara Tuhan dan kita. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri sesuai mau kita, tapi kita juga nggak bisa menyerah ke Tuhan yang ya udah kita nunggu aja. Ya, Iya nggak sih, Bang? dan memang harusnya seperti itu. Artinya bahwa Tuhan memang akan kasih petunjuk untuk kita ketika kita memohon, tunjukkanlah kepadaku jodohku. Tapi artinya kan kita juga berusaha lalu melakukan selektif. Yes. Setuju Bang, emang harus selektif. Karena itu akan menurutku ya Bang, kalau sampai pada tahap kita memang harus selektif, itu akan berpengaruh pada proses kita nanti kalau udah nikah, itu membawa kita untuk tidak langsung mudah bercerai atau jadi nggak menyalahkan siapapun. Karena itu pilihan kita dan kita udah mempertimbangkan itu sebelum jauh-jauh hari gitu. Jadi nggak ada yang dipersalahkan, kita nggak mempersalahkan orang tua, kita nggak mempersalahkan Tuhan ataupun keadaan. Ya, tetapi memang risiko dari jodoh di tanganmu ini atau di tangan kita ini juga adalah kasus perjodohan itu sendiri merupakan bagian dari jodoh di tangan kita. Karena apa? Karena kan itu bagian dari orang tua juga yang terlibat dalam perjodohan itu. Tetapi memang ada yang perjodohannya terlalu diktator, tapi ada juga perjodohan yang demokratif. Artinya orang tua hanya memperkenalkan, lalu biarkanlah mereka kalau cocok, sepadan, ya udah lanjut. Tapi ada juga yang diktator, ya harus itu. Kalau nggak itu, nggak usah nikah gitu. Jadi. Oke, itu berdasarkan pengalaman atau gimana ya Bang? Memang pembicaraan kita adalah perjodohan yang demokratik. Karena supaya tidak terjadi penyesalan atau perceraian di masa yang akan datang. Jadi untuk mengantisipasi perceraian itu sebenarnya kita harus mencari jodoh itu yang demokratik atau yang bebas. Artinya kita ada pencarian
kita harus mengalami yang namanya pencarian nilai itu dalam diri dia, tapi juga berusaha menciptakan nilai masing-masing. I and you harus punya nilai yang bisa merekatkan kita gitu. Dan perjodohan itu sifatnya tidak pasif melainkan aktif gitu. Dan kedua-duanya harus aktif untuk menemukan nilai itu dan bahkan menciptakan nilai bersama itu. Makanya berharga jadinya hubungan itu sehingga cocok sepadan. Setuju banget Bang, setuju banget kalau Abang bilang kayak gitu. Sehingga yang kita sering banget, apalagi kita orang Kristen ya, kita sering banget bilang ora et labora, kan? Berdoa dan bekerja. Artinya memang kita pada akhirnya poin-poin ora et labora, berdoa dan bekerja ini memberi kita untuk mengenal siapa kita juga, mengenal hati kita, mengolah rasa kita, dan bertindak untuk tidak saling menyakiti. Artinya yang tadi Abang bilang, kita tahu value kita, dia tahu value dia, dan bagaimana kita punya benang merah untuk bisa saling menyatukan gitu loh. Seimbang gitu. Bukan cuma menemukan benang merahnya, tapi bagaimana menciptakannya gitu. Setuju Bang. Ya karena kan kita ini manusia berbeda, tapi sepadan gitu. Setuju Bang. Negatif, positif itu kan jadi nyala. Kalau negatif sama negatif, korslet. Oh gitu. Listrik dong korslet. Nih, aku tuh pernah sekali nonton Najwa Shihab. Dia tuh banyak juga dia diminta untuk jadi pembicara gitu di berbagai macam platform. Nah, dia sering bilang gini, jodoh itu dijemput. Dan aku setuju sama pernyataan dia itu. Karena pernyataan itu pernyataan dan pemahaman, kalau kita memahami itu memberi ruang untuk manusia yang berpikir dan beraksi. Artinya dia tahu kapasitas dia tahu nilai dia, dan dia bertindak. Dia tidak hanya mengenal kapasitas dia lalu dia diam. Artinya dia pasif seperti yang tadi Abang bilang. Nah, poin ini juga mendorong secara kita internal. Artinya selain dari mungkin orang sekitar juga support kita, keluarga support kita, tapi kita juga punya dorongan secara internal dari dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan mengenal, bercengkrama, saling bertukar pikiran, dan bercakap untuk gimana kita ke depannya gitu. Dan aku sendiri pribadi memegang paham bahwa jodoh di tangan kita itu bukan berarti kita menyepelekan iman kita. Artinya orang kan banyak selalu bilang, kalau jodoh di tangan kita ya kenapa kan jodoh di tangan Tuhan, kenapa lo harus ngatur-ngatur Tuhan gitu kan. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kalau jodoh di tangan kita bukan berarti kita menyepelekan iman kita kepada Tuhan kita. Artinya kita tetap beriman bahwa Tuhan turut bekerja dalam usaha kita untuk menemukan pasangan yang sepadan. Ya, betul. That's why kenapa aku bilang kita punya kerjasama sama Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri, Tuhan juga nggak bisa jalan sendiri gitu loh. Tapi pertanyaannya sekarang itu adalah, apakah cinta sejati itu adalah jodoh? Ini, cinta sejati yang menjadi jodoh atau jodoh yang menjadi cinta sejati? Nah, gimana tuh Bang? Coba jelasin. Aku nanya. Coba jelasin Bang, cinta sejati yang menjadi jodoh atau jodoh yang menjadi cinta sejati? Iya. Kalau abang nanya aku akan bilang bahwa cinta sejati dan jodoh itu makna yang sama. Karena keduanya satu dalam dimensi yang berbeda. Keduanya itu satu. Aku berjodoh, aku punya jodoh itu kan istilahnya frame, kan? Cinta itu di dalam jodoh, rasa itu ada di dalam jodoh. Jadi ketika kita punya frame jodoh kita adalah dia, berarti kita punya rasa cinta ke dia, dan rasa cinta itu yang tidak bisa dimengerti orang sekitar atau orang lain, karena hanya kita yang bisa merasakan. Dan itulah yang kita bisa bilang bahwa cinta sejati itu menjadi satu bagian dari jodoh. Tapi pernah nggak sih ketemu gitu sama orang tua misalnya
yang mereka itu eh, akhirnya dia itu istrinya itu sebenarnya bukan cinta sejatinya karena dia merasa cinta sejatinya itu masih ada dan ini hanya jodoh ya istri gitu berbeda dengan cinta sejati karena pada hakikatnya memang cinta sejati itu eh, tidak memiliki. Wow, berat banget nih. Tetapi cinta sejati itulah yang memampukannya mencintai istrinya yang adalah jodohnya itu. Artinya siapapun jodohnya itu karena dia udah punya cinta sejati yang tidak dimiliki itu, yang bebas itu, akhirnya dia mampu mencintai jodohnya. Tanya deh coba orang tua masing-masing ya teman-teman, coba ditanya apakah memang benar itu adalah cinta sejatinya? Pasti masih ada pengalaman yang lain yang lebih berkesan. Jangan-jangan yang seperti itu adalah korban-korban dijodohkan. Iya bisa jadi. Jadi orang yang dijodohkan itu bisa saja kehilangan cinta sejati. Makanya kalau zaman dulu kan ada zamannya courtly love itu yang pangeran atau prajurit mencintai kerajaan lah cinta kerajaan gitu-gitu kan. Kan bisa aja ininya laki-lakinya terus perempuannya ternyata bisa menahan tanpa menikah karena dia merasa itu cinta sejatinya. Dan bahkan zamannya Shakespeare lagi kan banyak cerita-cerita tentang itu di zaman romantis itu yang menceritakan tentang cinta sejati itu enggak harus memiliki, tapi cinta sejati itu memampukan kita untuk mencintai siapapun yang datang kepada kita. Sehingga I and you itu jadi bisa saling berjodoh karena cinta sejati itu. Nah, setuju Bang. Dan ngomong-ngomong soal I and you, artinya kita juga untuk menemukan cinta sejati bahkan melakukan tindakan bagaimana merepresentasikan rasa cinta sejati itu kita juga nggak bisa terlepas dari melihat siapa kita, ya nggak sih? Ya, itu pasti. Itu pasti. Dan pembahasan kita yang 2 minggu lalu kalau teman-teman juga ngikutin pembahasan kita 2 minggu lalu soal PDKT itu juga cukup menolong kita untuk bisa menemukan yang dibilang cinta sejati atau jodoh itu. Iya. Jadi daripada kita nanti menyesalnya terlalu lama udah berkeluarga tapi tetap masih menyesal, masih tetap aduh ngapainlah kau jadi istriku atau ing dan segala macam. Makanya di proses PDKT itulah yang PDKT kemarin itu yang mengantar kita pada menemukan menciptakan nilai itu gitu. Kalau ini siapa namanya ini nih si Irving Singer ini mengatakan itu philosophy of love itu ada bestowal, ada appraisal. Appraisal itulah yang kita menemukan nilai-nilai pada orang lain. Lalu kalau bestowal itu bagaimana kita menciptakan nilai itu. Jadi yang paling awet sebenarnya adalah yang kita ciptakan, I and you, terus kita ciptakan daripada hanya I. Nilai I aja yang menonjol atau nilai you aja yang menonjol, sementara itu tidak akan merekap lebih lama. Tapi kalau kita berhasil menciptakan, dan itulah kemerekatan itu. Nah, kalau Abang pakai istilah kemerekatan, aku pakai istilah bersatu. Artinya ketika kita melakukan proses pendekatan, kemudian ketika kita sudah tahu siapa kita, siapa dia, lalu kita udah bisa ngerti juga value aku apa, value kamu apa, menciptakan benang merah itu seperti apa. Sebenarnya ada tindakan-tindakan melepas sesuatu dari kita. Artinya melepas ego,
melepas entah sesuatu yang memang menjadi hambatan untuk menciptakan benang merah untuk menemukan cinta sejati ini. Oleh karena itu aku bilang untuk menemukan cinta sejati, mengolah rasa, menemukan jodoh dan bersatu bersama dengan jodoh kita perlu melepaskan untuk Ya. menyatukan. Iya, itu dia membebaskan bahasanya. Oh, kalau melepaskan itu kayak Lepas loose. gitu. Iya. Kalau membebaskan itu tetap terjaga gitu ininya, Oke. cintanya. Nah, dan kata kunci dari apanya itu topik kita ini adalah memang cocok dan sepadan ya. Sepadan itu kata yang paling keren karena dia menyangkut juga tentang keadilan, bukan soal adil aja tapi keadilan gitu. Mm-mm. Tahu kan bedanya adil sama keadilan itu? Ya. Pasti teman-teman juga tahu lah. Ya, kalau keadilan itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Mm-mm. Dan kayaknya waktu kita sudah 26 menit kalau tidak salah. Berapa lagi? Berapa lama lagi nih? Berarti ada sekitar 20 menit. Enggak, kurang. 13 menit lagi. Jadi, Menit lagi nih. apa yang akan kita lakukan? Apakah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar atau langsung penutup? Kayaknya kita langsung penutup dulu aja. Jadi kita tinggal menjawab komentar-komentar teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan mas. Oke. Jadi Bang, duluan aja. masalah jodoh ini juga ya teman-teman. Jodoh di tanganmu ini sebenarnya sejak zaman dulu juga udah berlaku. Kalau kita baca Alkitab itu si Abraham aja mau mencarikan jodoh untuk si Ishak gitu loh. Mau mencarikan istri lebih tepatnya itu dengan menyuruh hambanya untuk mencari si Ribka gitu. Dan itu butuh perjuangan berat, jadi harus ada komunikasi juga antara si Ribkanya nggak langsung mau karena ada harta atau segala macam, tapi mereka berkomunikasi nyambung. Begitu juga dengan si Yakub yang butuh 14 tahun menemukan cinta sejatinya. Dari Yakub ini sebenarnya kita juga belajar tahu. Jadi yang pertama kan dia dapat si Lea yang 7 tahun, yang itu kan artinya jadi harus berjodoh meskipun bukan cinta sejatinya. Pada cinta sejatinya dia akhirnya mendapatkan si Rahel. Meskipun Rahel mati pada akhirnya. Tapi itulah cinta sejati itu tidak harus saling memiliki. Tapi untuk teman-teman jangan pula nanti kalau udah berumah tangga terus kayaknya ini bukan cinta sejatiku. Nah seenaknya. itu dia bang. Itu dia. Meninggalkan. Harus diluruskan. Iya. Jangan seenaknya meninggalkan dong. Kalau kau udah memilih itu dan kemampuan cinta itu sebenarnya adalah ya bisa berjodoh, bisa cocok, bisa sepadan gitu. Bukan berarti jadi kita kayak apa namanya ya terpaksa, tapi bukan terpaksa. Sama kayak Yesus itu nggak terpaksa menderitanya, tapi karena cintanya kepada kita. Tapi hati-hati dengan mengatasnamakan cinta untuk kekerasan, bahaya. Oh itu beda. Mungkin itu bisa kita bahas di pembahasan selanjutnya. Karena itu beda banget, maknanya beda banget. Dan itu sudah tidak bisa ditolerir ya, kalau cinta. Ya. Terus ada kekerasan di dalamnya. Oke, kayaknya kita harus bikin kata-kata penutupnya dari Jen dulu. Sebenarnya dari aku ada 2 poin aja. Yang pertama, kita dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk bisa memilih, tetapi kita tidak bisa terlepas dari pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk menemukan siapa jodoh kita, sehingga Tuhan tidak bisa dipersalahkan dalam pencarian jodoh, apapun itu alasannya, karena Dia memberikan kita kepercayaan dan kita diberikan pengetahuan kan untuk bisa memikirkan itu, memahami itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi judulnya dibilang jodoh itu di tangan Tuhan atau
di tanganmu, aku bisa bilang tidak lagi kata atau, tetapi jodoh itu di tangan Tuhan dan tangan kita. Artinya keduanya, Tuhan dan manusia, kita sama-sama kerjasama, punya partisipasi yang sama untuk bisa mewujudkan doa-doa kita tentang jodoh kita. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau dari saya, jodoh itu bukan urusan Tuhan secara mutlak, akan tetapi Tuhan berpartisipasi atas usaha kita dalam menemukan jodoh yang tepat bagi kita. Dan prinsipnya, tidak ada jodoh yang sempurna. Karena I and you lah yang menyempurnakannya. Jadi, subjeknya yang menyempurnakannya. Lalu mencari jodoh adalah cara manusia sebenarnya. Mencari jodoh itu adalah cara manusia mengabadikan hidupnya. Maka tidak enak. Itu sebenarnya pencarian jodoh itu, kita menikah dan kita berkomitmen, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengabadikan manusia itu. Artinya manusia memang tidak akan kekal di bumi ini, tapi dia harus melanjutkannya. Dan jodoh, jadilah jodoh bagi orang yang sepadan, yang cocok denganmu. Jangan salah pilih. Kira-kira jangan salah pilih. Karena kalau kita salah pilih, ya resiko tanggung sendiri, guys. Ya, dan mencari jodoh itu adalah juga mandat ya, teman-teman. Jadi jangan menunggu berpangku tangan, apalagi menduduki tangannya, tidak bergerak. Jangan, kalau cuma nunggu doang ya gimana? Harus bertindak juga. Harus melakukan sesuatu. Nah, ini kita mau jawab pertanyaan, Bang. Yang Okta tadi udah dijawab ya? Ya, tapi ada pertanyaan Okta yang keren nih, pernyataan sebenarnya. Jangan-jangan cinta sejati itu hanya ekspektasi. Hihihi. Maksudnya idealisme manusia, ya enggak sih? Ya, harusnya cinta sejati itu adalah sebuah nilai yang kita pahami yang memang adalah ideal, sehingga kita mampu terus mencintai realitas kita, gitu. Nah, setuju banget, Bang. Artinya nggak apa-apa kita punya idealisme tersendiri, itu menurut aku itu manusiawi dan itu wajar-wajar aja. Tapi kita juga tidak bisa terlepas dari I, siapa saya, dan you, siapa kamu, dan realitas kita di dunia ini seperti apa. Artinya kita juga harus buka mata kita, nggak harus tertidur terus-menerus di ekspektasi kita yang terlalu tidak realistis. Gitu. Ya, dan itulah cinta sejati, memampukan kita mencintai realitas sebenarnya. Setuju banget. Nah, ada Coca nih. Apa Jin dan Bugar punya pengalaman sendiri terkait jodoh di tangan siapa? Itu nggak usah dibahas. Masing-masing. Apa kalian sebenarnya jodoh? Aduh, gimana sih, Cocan? Bang Bugar udah menemukan jodohnya? Kalau itu sih kita belum menemukan lah, namanya kalau jodoh itu kan kita udah menikah dong, kita lagi berproses dong, Kevin. Kita kan sedang lagi berproses gitu. Jadi ya, untuk pertanyaan ini jawabannya gitu aja ya. Nah, Kevin ini kasih statement, jodoh is cinta sejati is jodoh. Kayaknya kita sama deh, Cacan, kalau persepsi ini. Jadi seperti yang tadi aku udah jelasin, kayak jodoh tuh frame, terus cinta sejati bagian dari jodoh, ya nggak sih? Gitulah kira-kira. Terus ada lagi yang lain? Kayaknya udah deh. Tuhan yang menyempurnakan. Nah, setuju ya. Kita nggak bisa terlepas dari kesempurnaan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sempurna. Justru kalau kita INU itu nggak sempurna, makanya jadi asik. Kalau udah sempurna salah satu, nggak asik lagi, diatur-atur kita. Oh bener ya, Bang? Bener ya? Justru ketidaksempurnaan itulah yang memberi dimensi pada rasa. Ya, kalau ada yang sempurna salah satu, jadinya standarnya kan jadi dia. Ya nggak enak ngikut satu orang doang. Nggak ada lagi menciptakan nilai itu, tapi udah ngikut-ngikut. Ya, setuju banget. Itu berlaku hanya untuk Kristus lah.
Luar biasa lah Amang Pandita ini. Lah, ini si Tasya. Kalau jodoh yang dijodohkan gimana Bang? Coba dijawab lagi, kayaknya tadi Abang udah jawab, tapi kayaknya Tasya telat masuk deh. Itu tadi udah dijawab sih ya. Jadi memang jodoh di tanganmu itu, tangan kita itu juga bagian dari perjodohan itu sendiri. Tapi perjodohan itu ada yang bersifat diktator, ada yang bersifat demokratif. Nah, kalau Tasya nanya yang dijodohkan itu, ya tergantung berapa lama kalian akan mengalami penemuan atau menciptakan nilai itu. Kalau kalian nggak menemukan atau menciptakan nilai di antara kalian, ya ngapain ngikutin perjodohan itu? Tolak aja. Tasya, tolak aja, jangan ragu-ragu. Yang menikah itu I and you, bukan orang tua kita. Setuju? Orang tua yang baik itu sebenarnya harus membebaskan sih. Tapi kalau kalian juga berpangku tangan, ya orang tua harus turun tangan. Nasib bukan komitmen. Karena kita give up ya. Kita bukan surrender, tapi kita give up. Ya. Iya. Apalagi kalau terus melihat, ya ada sih yang bilang, kalau yang cantik itu ya, bagi cowok itu yang cantik itu akan lahir terus, nggak akan habis-habis. Dan yang ganteng itu pun akan lahir terus, nggak habis-habis. Kalau kita nunggu-nunggu yang cantik, yang ganteng, yang sempurna itu, ya kapan kita akan menikmati serunya berumah tangga, katanya. Oh gitu ya Bang ya. Jadi Abang akan menuju ya segera. Kalau saya sih masih lama ya, masih banyak yang harus dituntaskan. Tapi jodoh itu juga termasuk prioritas ya, artinya kamu bisa menempatkan itu sebagai prioritas atau enggak. Tapi ya memang ada juga orang yang berprinsip bahwa dia tidak akan menikah. Itu harus dihargai dong. Jangan dipaksa bahwa misalnya banyak juga yang memakai ayat Alkitab beranak cucu dan bertambah banyak itu sebagai serangan untuk orang-orang yang selibat. Sebenarnya itu tidak berhubungan bergusuk. Karena kembali lagi kita punya pilihan, dan ketika kita memilih ya kita juga harus tahu resikonya apa. Nih ada lagi nih, Tasya, apa jodoh pasti bertemu? Aduh Syah. Ya pastilah, namanya Pasti jodoh. bertemu lah Syah. Makanya dibilang jodoh karena bertemu. Ya kalau nggak bertemu nggak jodoh Ya, ya. bukan jodoh berarti. Udah yang nanya sih, Natasha masih single kah katanya? Itu temen aku loh. Siap tuh Tasya. Syah jawab ya. Terus Semoga berlanjut ya. Indonesia gitu. Nah, kita tinggal berapa menit lagi, Bang? Ya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Nah, jadi kesimpulannya jodoh di tangan Tuhan dan di tangan kita. Dan kita tahu kan kita itu punya kebebasan gitu kan. Tapi kebebasannya nggak bablas, tetap dalam koridor. Setuju, Bang? Jadi carilah jodohmu, jangan duduk-duduk aja, tapi jangan PHP. Oh, itu beda. Nah. Itu lagi kita. Kalau udah PHP mah itu ya kesalahanmu sih. Ini nih, udah banyak bertemu berharap jodoh, tapi ternyata alah, kamu itu selalu mencintai, sudah punya suami, punya istri. Ada pertanyaan dari adiknya Tasya, punya pacar saudaraan gimana? Gimana ya? Bagus lah. Ya kalau untuk itu tergantung Bang, tergantung tradisi budaya dari mana kita berasal. Mungkin kalau yang penting itu mau saudara atau enggak, yang penting itu menemukan nilai bersama itu loh, artinya menciptakan nilai bersama. Nilai itu banyak kan.
Tapi sebenarnya kan Itu juga yang ada nilai-nilai di belakang itu yang tidak bisa kita sepelekan. Sehingga dibilang ada budaya-budaya tertentu yang punya nilai-nilai kental untuk tidak bisa, tetapi ada yang bisa gitu. ya. Jadi maksudnya ketika menemukan nilai-nilai itu kita juga tidak bisa menyepelekan nilai-nilai yang lain sebenarnya. Jangan kayak prinsip orang Batak itu, kalau udah ketolak sama semuanya, harusnya jadi Pariban yang menyelamatkan. Kan ada film Pariban itu. Iya sih, makanya kan aku bilang tergantung budaya dan tradisi kita sih. Hmm. Ini karena ini udah nyaman tapi takut cacat ini karena ini apa, golongan darah ya. Karena ada itu yang aku bilang tadi Bang, ada nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan di daerah-daerah tertentu yang kalau saudara nikah bakal anaknya ada yang Kena kenapa-kenapa, kutuk. itu tuh ada. Makanya itu kita nggak bisa menyepelekan juga nilai-nilai yang lain. Perlu Ya, dikomunikasikan. karena kearifan lokal itu juga punya nilai tersendiri ya. Iya, itu dia. Gitu loh Bang. Waktu kita tinggal berapa menit lagi nih? 2 menit. 2 menit Kayaknya. lagi. Oke. Kalau 2 menit kita akan tutup. Udah atau gimana? Atau masih mau berlanjut lagi? Bang, tolong ikut saya ke rumah keluarganya. Bukakan pikiran keluarganya ya ampun. Ocha, Ocha. Oke. Hubungi pendeta terdekat lah. Jadi ajak dia. Buat pastoral. Tapi sekarang banyak orang yang ini loh, enggan menanyakan pendetanya gitu. Gak tahu kenapa. Iya, ya nggak tahu juga sih. Mungkin karena udah ya? tahu aturan kali ya. Maksudnya dia udah tahu aturannya, tapi dia belum puas. Sehingga dia mau nanya, tapi kayak takut bertabrakan sama aturan. Terus mungkin kayak nggak cocok sama pendetanya tuh, nggak tahu juga. Kadang-kadang kan kayak gitu, banyak sih kasus-kasusnya kayak gitu. Iya, iya sih. Tapi nggak usah apalah. Yang penting itu INU itu yang penting ya, menciptakan nilai cocok sepadan. Kalau karena beban orang tua atau karena beban keluarga, itu biasanya nggak akan berjalan dengan baik. Tapi justru lebih banyak diamnya nanti di rumah. Setuju Bang. Intervensi dari orang luar itu juga mempengaruhi gimana kita menjalaninya. Ya, tinggal 1 menit lagi Jen. Oke. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak. Kita mau tutup dalam doa karena kita buka pakai doa. Jadi mari kita berdoa. Allah, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk saling belajar menemukan cinta sejati kami. Mampukan kami untuk terus berproses dengan cinta yang kami punya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, pembahasan berikutnya nanti akan segera Nanti ada ya, pelayannya, tapi nanti 2 kita minggu mau bahas lagi. yang lain. Kamu punya rasa? Ayu Talk. Dah. Terima kasih juga. Thank you, Jay. Thank you semuanya. Semuanya.